dari barang. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dengan sukarela mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan, udah pada saling kenal belum? Oke, kalau belum kita kenalan dulu ya, biar pada tahu gitu. Oke, dimulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Samaya. Perkenalkan, nama saya Meli. Ini nama juga? Ya. Perkenalkan, nama saya Bima Rahmatika. Perkenalkan, nama saya Taufik. Perkenalkan, nama saya Adil. Perkenalkan, nama saya Reza. Perkenalkan juga, nama saya Dita Puspitasari sebagai pemimpin kelompok pada pagi hari ini. Sebelumnya udah pada tahu belum dengan konseling kelompok ini? Belum. Tapi saya tahu sih Kak sedikit tentang konseling. Boleh Apa tuh? dijelasin dulu. Jadi kan konseling itu di mana dapat di dalam konseling itu dapat memecahkan dan membahas permasalahan dari individu gitu dari dalam konseling itu. Ada lagi yang tahu selain Dina? Iya kan? Iya. Nggak ada. Baik, tadi udah dijelasin sedikit oleh Dina. Saya akan menjelaskan lagi tentang apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah salah satu layanan dari bimbingan konseling yang dimana nanti akan membahas tentang masalah dari individu masing-masing yang bertujuan untuk menuntaskan masalah pribadi. Saya harap nanti teman-teman jangan sungkan untuk menceritakan masalah pribadi teman-teman karena di dalam konseling kelompok ini memegang asas kerahasiaan. Jadi saya harap teman-teman dengan sukarela menceritakan masalah pribadi teman-teman. Karena konseling kelompok ini memegang asas kerahasiaan, nanti kita akan membacakan ikrar konseling kelompok itu sendiri. Jadi saya akan memimpin ikrar dari konseling kelompok ini. Nanti teman-teman mengikuti apa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dita Puspitasari. Saya Dina Rahmatika. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, memelihara dan merahasiakan segala data dan keterangan yang saya terima baik dari klien saya maupun dari siapapun juga data dan keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Tadi kita sudah membacakan ikrar dari konseling kelompok ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada tahap kegiatan. Kepada teman-teman udah siap apa belum? Sudah. Oke. Jika sudah siap, kepada teman-teman yang masih ada barang di atas meja disimpan terlebih dahulu. Ya. Terima kasih. Kepada teman-teman yang punya masalah, boleh diceritakan dengan sukarela pada kegiatan konseling kelompok hari ini. Baik, Kak Meli, ini masalah pribadi. Ini nggak masalah pribadi aja, bisa tentang percintaan, sosial, gitu. Berarti termasuk kelas masalah masuk. Begini teman-teman, saya kenceng nggak loh?
saya mau nyeritain masalah. Jadi ada ini yang mengganggu pikiran saya sampai saya kepikiran di kuliah, namanya kuliah. Nah di kuliah kan kalau misal ada dosen yang yang ngasih tugas ke kita. Nah, saya tuh kayak nggak bisa kalau di plan tuh nggak bisa, kayak capek sendiri. Nah di satu sisi pernah tuh saya kerja di plan sampai dimana saya tuh kayak nggak enak ke badan, sampai ngerasa stres banget pokoknya kalau ngerjain di plan. Nah teman-teman gimana solusinya? Saya minta solusi sama saran gimana sih solusinya biar kalau misal kita mepet di plan itu kayak nggak kepikiran, meskipun ya bener-benernya bisa malam ini baru malam ininya tuh ngerjain, supaya saya itu nggak ngerasa kayak panik sendiri terus nggak ngerasa stres meskipun yang dikerjain, cuman kayak sambil panik sendiri. Jadi kan kesannya nggak terlalu ke tugas kuliah kalau misal kita jadi pernah sih kejadian kayak gitu. Nah, saya pengennya kayak nggak jadi terlalu iya. Nah kayak ini sering banget menjadi plan, meskipun kayak ada banyak tuh yang bilangnya ih udah sih Mel, kayak ya udah sih pas kayak dulu lagi aja kalau misalnya mau jadi tugas, jadi nggak boleh di plan biar misalnya itu hari Kamis sendirinya tuh hari Selasa atau hari Rabu, biar nggak kayak panik sendiri tuh. Meskipun yang udah ada yang bilang kayak gitu, tetap aja kayak gimana ya kalau belum ngasih benar-benar saran yang nguatin buat kitanya. Kayak itu sih masalah dari bagi saya sendiri. Ada yang lain dulu ya. Saya izin masuk ya. Saya juga ingin saran dari Bapak. Saya punya masalah sendiri di dalam organisasi saya sendiri. Apalagi ini saya memegang satu organisasi tetapi di dua tempat. Yang pertama di daerah dan juga di wilayah. Mungkin sudah tahu ya. Di organisasi ini saya merasa kehadiran saya itu tidak dianggap. Padahal saya sudah berkontribusi yang bahkan saya tidak memikirkan kesehatan saya sendiri. Tapi balasannya tidak mengenakan bagi saya. Yang saya lihat penyebabnya adalah si ketua ini karena memiliki pasangan. Saya sebagai orang yang terlalu gimana ya? Kalau ke organisasi pengennya harus benar-benar kita tuh bareng-bareng. Gak butuh yang adanya indikasi atau cenderung ke si A, ke si B. Saya nggak suka seperti itu. Dan saya tipe orang yang langsung to the point ngomong. Kalau walaupun dia ketemu saya, walaupun dia lebih tinggi dari saya. Dan saya minta saran ke teman-teman bagaimana untuk saya itu bersikap seperti apa, alangkah baiknya saya kepada ketua saya. Sebenarnya saya sudah berbicara secara baik-baik, secara individual sama orang tersebut, tapi tidak ada perubahan. Bahkan cenderung dia ingin berkembang sendiri tanpa mengajak anggotanya. Menurut saya itu sangat tidak layak menjadi ketua di dalam organisasi tersebut, karena leadershipnya kurang dari saya sendiri. Lalu apa yang harus saya lakukan? Karena saya merasa capek juga kalau misal saya anggota harus terus-terusan kayak memahami anggota lain, walaupun saya sebagai anggota tidak menjabat sebagai tujuh pilar dari organisasi tersebut. Ada lagi masalahnya teman-teman sebelum kita menggunakan dari salah satu masalah. Teman-teman ada lagi nggak yang mau cerita? Kalau tidak ada, kita akan membahas cerita permasalahan yang kami hadapi atau enggak usah hadapi. Menurut teman-teman yang kita angkat permasalahan yang
yang mana dulu nih? Kalau saya nanti kalau ada waktu Yang lain? Gina? Ini dulu. Dulu. Bisa itu juga. Oke. saya setuju dengan Kak Rofi bahwasanya permasalahan kalau satu lebih banyak yang harus diselesaikan karena kalau saya ini permasalahannya cukup apa ya berat dari Kameli kan kalau Kameli kayak harusnya Kameli kan kayak udah jadi niat gitu kalau misalkan permasalahannya dengan orang lain bukan karena dengan diri sendiri. Ini imbang ya? Poin. Imbang. Jadi gimana nih? Kalau bisa Kameli sama Kayak awal mula saya merasa ada ada perubahan-perubahan dalam organisasi tersebut di saat saya berada dalam PD. PD itu wilayah daerah Kempang. Saya itu sangat saling sang ketua ini saling setiap ada kegiatan baik ke Tangsel atau keluar kota saya selalu mediasi. Ini bukan masalah pribadi bukan, tetapi karena yang aktif 2 orang ini saja gitu. Di saat saya merasa kok ada yang beda gitu. Saya tidak mengerti itu kenapa, karena beberapa momen acara-acara kayak apa sih Amerika segala macam itu biasanya saya dikonfirmasi, biasanya kasih tahu ada acara kesini gitu, oke kita kesana untuk mewakili daerah. Tetapi dari situ kayak mulai renggang, nggak tahu saya kenapa, dan saya merasa perubahan itu hanya terjadi pada saya. Awalnya saya kira seperti itu, ternyata bisa saya komunikasi dengan anggota-anggota lain yang masuknya ke cabang, masuknya ke ranting, mereka pun merasakan hal-hal yang sama. Jadi condong si ketua ini lebih mementingkan pribadinya sendiri, berkembang, berkembang sendiri, ingin maju sendiri, bahkan ke wilayah, ke pusat pun sendiri gitu, tanpa mengajak anggota-anggotanya. Karena menurut saya itu tuh sudah apa ya, bertolak belakang dengan prinsip dan alur saya. Yang namanya leader kan harusnya seorang pemimpin mengayomi anggotanya, menurutnya seperti itu. Dan di saat saya naik ke wilayah, pimpinan wilayah, itu semakin terlihat jelas bahwa perbedaannya. Kayak masalah transparan uang pun itu sudah nggak jelas banget. Apa yang masuk, entah itu dari pemerintah atau dari mana pun, itu sama sekali tidak diberitahu kepada anggotanya. Saya benar-benar nggak mengerti sama sekali, karena kalau saya lihat dari keuangan itu sendiri pun, kalau di Tangsel ya khususnya, dia transparan, bahkan anggotanya sejahtera daripada di PD kita, PD Kabupaten Serang. Ibaratnya miskin gitu. Padahal dana itu terus-terusan ada terus. Bahkan kita kan kayak punya kayak semacam najismu atau apa ya, untuk membangun ekonomi yang sejahtera gitu. Tapi di situ saya merasa kejanggalan terus menerus, dan akhirnya sekarang efeknya adalah dalam kegiatan itu tidak maju seperti dulu tahun-tahun sebelumnya. Untuk membongkar semuanya, apa yang saya harus lakukan? Karena saya pertama sudah berkomunikasi secara baik, sudah ditambah lagi sekarang semakin jauh karena dia sudah memiliki pasangan. Saya pacar ya. Ibaratnya kalau mau dilengsarkan nggak bisa karena udah terpaku sama beberapa tahun saya gitu, misalnya 2025 udah lengser. Apalagi dia adalah kabid saya di wilayah, ketua saya di PD, dan itu mengganggu aktivitas ataupun kinerja kita selaku di PW. Dia kabid saya, dan akhirnya kita mengadakan acara itu selalu bertolak belakang, miskom lah gitu. Jadi saya harus seperti apa? Karena ketum wilayah saya pun yang dari Tangsel, karena dekat dengan ketum saya di PD, saya kalah terus. Mau saya berbicara apapun, belakang juga.
karena yang lebih bisa adalah teman saya orang baru seperti itu. Sebenarnya dari yang sudah diceritakan oleh Kak Rosa, ada yang mau menanggapi dari teman-teman? Dikiranya Ocha bersikap seperti itu, dikiranya Ocha yang baper, dikiranya Ocha itu yang suka sama ketum itu, padahal bukan itu, karena kejanggalan itu, karena kan setiap proses itu ada Ocha, ada tangan campur tangan Ocha gitu kan, setiap kayak ke Solo kayak kemarin itu kan Ocha gitu, yang membangun komunikasi kita ke Solo itu saya gitu, tapi tiba-tiba kayak gitu, gimana? Sebelumnya saya memang nanya ya, tapi sejauh ini gitu apa yang dilakukan oleh Rosa terkait kejanggalan tersebut gitu. Maksudnya apa aja sih usaha Rosa biar kejanggalan tersebut itu kebuka? Selama ini ya, saya komunikasi langsung sama ketua saya. Saya menanyakan banyak hal, tapi dari jawaban tersebut menurut saya masih janggal karena nggak sesuai apa yang saya tanyakan. Jadi kejanggalan yang tadi udah saya bicara dengan teman saya bertanya lewat acara teknis pun itu uang kenapa bisa kurang segala macam, karena walaupun kita ada bendahara, uang itu 80% itu dapat kebutuhan. Itu makanya saya selama ini kayak berpikir terus-terusan. Karenanya pun kayak menurut saya kurang puas. Kenapa nggak diingin lagi? Maksudnya kenapa nggak ditanya lebih apa namanya disebutkan? Saya nggak punya kekuatan dan jadi walaupun saya tahu nih ada kejanggalan, anggota lain tuh gak ada yang berani. Saya yang berani. Bahkan menunjukkan kayak saya nggak suka kalau misalnya gini. Saya bilang harusnya dari yang lain bagus sih. harusnya seperti itu. Jadi mainnya circle gitu loh. Iya kalau kayak gitu susah. Susah kalau bisa sebelum nggak ngawal dan rasanya. Ini dari DPH itu ketumnya doang apa? Sebenarnya juga sama. Jadi yang mereka ini sekretaris, Bendung, sama Bendung udah bertiga. Tapi Bendung kan sebenarnya kurang tahu masalah keuangan itu karena nggak benar-benar kayak misalnya kita adain acara dan kita minta ke wali kota Serang atau dari Tangsel gitu kan, itu selalu ditransfer ke ketum dan nggak pernah menunjukkan alhamdulillah nih kita dapat transfer segini, nggak pernah, nggak transparan paling oh iya dapat transfer transfer 1 juta nih gitu doang paling, nggak pernah nunjukin gitu, nggak pernah. Harusnya dari bendahara sama ini juga kayak nyatu gitu buat nunjukin sikapnya ini harus dalam konser doang gitu. Kan kalau di rumah ya berat di dia. Jadi masuk, kalau menurut saya ya susah kalau si Ocha sendiri yang ngomongnya. Kalau menurut saya tuh dari apa tadi tujuh apa struktur organisasinya tuh yang harus sebenarnya itu. tujuh inti aja. Iya itu. Kalau menurut saya dari itu nanti karena nggak sesuai gitu nggak jalan. Apalagi ketumnya nggak transparan, susah gitu. Apalagi Ocha tuh dicap bahwasannya sempat cilok sama itu. Jadi seakan-akan ya Ocha berperkan itu. Kita mana timbul isu kayak gitu ya, jadi makin susah gitu. Sebenarnya kejanggalan itu juga dirasain sama anak Tangsel juga sih. Tapi ya Ocha bingung juga ya mau jawabnya gitu loh, karena maksudnya itu adalah citra PD Pontang gitu kan. Gimana gitu. Dari PW pun sekarang udah agak berbeda kayak pandangan kita kok Ocha. Intinya gini aja nih, karena Ocha udah nggak merasa gak nyaman gitu kan ya di dalam organisasi tersebut, tapi di sisi lain Ocha juga nggak bisa keluar, namanya juga di wilayah Banten harus memegang, harus melaksanain program-program tersebut. Ocha minta penguatnya aja gitu, maksudnya supaya aja terus bangkit, terus
kontribusi terus-terusan dalam organisasi tersebut, dalam hubungan yang sama yang dirasa gak nyaman lah. Sebelumnya aku udah pernah apa sih kayak sebenarnya kan setiap organisasi rapat ya ditanyain gitu sama semuanya atau pernah juga gitu. Gimana nih? Kan dua PD sama PW. Dua-duanya. Kalau di PD, balik lagi tadi, karena emang yang kita tuh di PD susah banget buat kumpul, buat rapat tuh susah banget, kan orang-orang tuh aja gitu loh. Jadi tapi kalau misalnya ada acara-acara kayak misalnya kita jalan-jalan, bacakan segala macam, kumpul. Paling yang orang sekitar itu doang. Tadi circle itu doang. Jadi pas waktu ada acara-acara jarang muncul, tapi pas acara itu baru mereka satu. Yang capek yang luar, jadinya dari ranking, dari cabang itu capek. Tapi kalau misalnya di PW itu kita dijadwalin. Cuman emang beberapa Ocha nggak datang, karena menurut Ocha permasalahan itu nggak layak kalau misalnya Ocha mengisi harus dibagi. Entah Ocha sama tuanya, jadi beberapa orang yang bersangkutan, karena jadi nanti nggak baik. Tapi dari ketua itu ya ada lagi nggak atasan itu? Apa udah dia atasan gitu atasnya? Ocha langsung komunikasi sama atasan itu atasnya. Terus apa responnya? Kalau yang di PW ini Ocha belum ketemu langsung sampai sekarang. Sejak Ocha operasi kemarin Ocha belum. Jadi lewat telepon doang. Dia mungkin menyadari perubahan Ocha ya. Kemarinnya di hari Sabtu dia mau Ocha jadi kabar, tapi langsung suruh daftar ke baru. Nah itu yang bikin Ocha makin bingung juga. Jadi kadang kayak Ocha tuh nggak kehadirannya dia nggak ada, tetapi kalau misalnya ada acara keluar di WA suruh datang ke sana, didaftarin langsung. Itu yang bikin bingung. Nah biasanya Ocha kan mewakili dari PD. Tumben banget nih si ketum PD ini nggak narik Ocha, tapi narik orang lain yang nggak pernah. Nggak pernah maksudnya berinteraksi langsung kemana. Aneh banget. Maksudnya kan ini kan acara di Garut ini SAG kan apa ya? Sekolah, poin masalah gender lah gitu, sama ASBO. Ini seluruh Indonesia dari Sumut, dari Lampung, Padang segala macam itu di situ di satu tempat itu. Tetapi kan ngambilnya dari sana, dari orang-orang yang nggak pernah berinteraksi. Dan Ocha nggak dilibatkan sama sekali. Kalau misalnya ketum dan PW dari PW ini dan itu kan langsung janggal banget menurut Ocha ya. Karena yang biasanya tadi itu Ocha, kalau misalnya bukan Ocha, pasti ada di kelas Ocha yang emang tadinya udah bimbing. Ada tanggapan lain dari teman-teman? Saking salah ya, apa ya, jangan berjalan sendiri rasanya, harus ada kayak entah dari anggota lain, suka dari rasa apa namanya bilang ke atasannya dari sisi berbagi gini-gini, apa namanya gimana baiknya gitu. Ya terbuka aja sama atasannya, kalau misalkan atasannya kayak gitu lagi, ya mau nggak mau satu anggota tersebut itu ya kerjasama buat ngebongkar semuanya gitu. Jangan malah apa ya lama-lama gitu ditutupinnya, takutnya nanti anggarannya makin banyak gitu, makin disalahgunakan gitu. Sebenarnya juga awalnya tuh udah, nah dicurigain ya kalau dari PD ini Ocha ini jadi sering karena kan Ocha kan udah masuk ke circle Tangsel nih, ibaratnya ini orang gede ya gitu ya, dia langsung bisa langsung presiden segala macam. Jadi lewat orang dalam kayak wali kota segala macam itu mereka, bahkan ke luar negeri itu mereka. Nah sekarang kan udah ada tuh yang berlatih ke Australia. Jadi Ocha tuh udah mulai deket. Nah dia ini dan itu dari situ juga dia kayak agak takut tersaingi gitu ya sama Ocha. Ada beberapa orang yang berpikir seperti itu. Ocha kenapa gitu, pada perasaan aja biasa-biasa aja yang seharusnya bener-bener deket banget dengan dia, nggak perlu khawatir masalah Ocha gitu. Maksudnya takut Ocha ngalahin dia sebenarnya mah yang karena Ocha tuh jarang berinteraksi, apalagi itu kan yang semua. Jadi emang kalau misalnya ke Tangsel emang Ocha belum sendiri.
karena yang bisa diajak pasti sendiri itu, baik dari kota Serang pun biasanya cowok ketumnya doang. Jadi kalau dari PD ketum sama kita sendiri, atau kita ngajak yang dari ranting gitu, supaya kalau misalnya kita udah turun jabatan ada nih tulisnya yang deket, maksudnya kan seperti itu. Tapi kalau udah kayak gitu susah juga menurut jangan kita mau mungkin karena yang katanya omset dari tarik buat ke mana Garut itu dari tarik. iya aku yang ditarik kemana tadi Bandung. Garut, jadi dari PD nggak narik kocan nih, tapi yang narik kan ada PW. interaksi yang katanya dalam interaksi ke orang ini narik kemana Oh itu Garut. Garut Jadi dari PD itu 2 orang, dia nggak sama sekali berinteraksi, tarik tuh mereka ke Garut. ya aku bisa juga udah ditarik Udah, tapi itu berapa jam? 2 jam kali 2 jam penutupan pendaftaran. Jadi harus berurut namanya, bikin essay segala macam harus berurut. Mendadak banget emang. Jadi kan ada apa gitu kan? Ternyata tuh bocah kan tahu kalau misalnya bocah ditarik dari PW buat mewakili PW. Jadi berarti masa provinsi wilayah Banten nggak ada perwakilan sama sekali? Masa dari PD doang? Ibarat bocilnya gitu loh. Masa tadi sih itu loh, maksudnya nggak ngotak gitu loh. Kalau dipikir ke situ, biasanya kalau ada informasi apapun si ketum ini atau baik dari 3 pilar itu kayak sekretaris dulu gitu kan, masih tahu itu enggak. Jadi ada kecemburuan gitu loh. Kalau udah punya prinsip susah nggak sih? Apalagi kita bertolak belakang gitu kan, kayak nggak boleh, rasanya nggak boleh kayak gitu sesuai. Tapi siapa sendiri yang ada, akhirnya ya udah masuk belajar terserah deh gitu. Pasangan, masih pasangan. Tapi konfirmasi nggak sih? Kalau saya nggak kuat, tetapi kalau misalnya itu butuh, masih ada ngomongin gitu loh. Tapi misalnya nggak mau kayak terlalu effort kayak sebelumnya. Aku tahu kan saat waktu sama kumpulan itu padahal ada di kuliah ucap langsung nanti besok langsung balik ke Serang, nanti kemana gitu. Tapi sekarang tuh ngomong kayak gitu apa gitu, maksudnya kan sama aja kan. nggak ada pilih Iya, sama aja di organisasi kampus aja berhenti karena kayak gitu. Berarti buat apa cari kesusahan yang masih apa tapi bahasin kayak gitu. Walaupun salah sih. Ngomong ke atas tidak ada kekuatan, bisa tambah di bawah sendirian ke atas. Mungkin yang harus diperkuat tuh kekuatan Rosa dengan anggota lainnya untuk mencari kejanggalan atau permasalahan yang ada di atas. Karena apa yang namanya ya, anggota kalau misalkan barang-barang rame itu dia juga punya kekuatan. Toh memang presiden aja bisa diturunin oleh rakyat. Kalau memang itu kebanyakan dan jelas permasalahannya, dia juga pasti bakal bisa berbicara. Ya kalau nggak turun bisa jadi apa ya, ada kejelasan ya. Cuma memang tantangannya tuh di apa namanya ya, dari pribadi masing-masing anggota. Mungkin orang-orang mentalnya nggak sekuat dengan Rosa kan apa ya, bisa bilang mentalnya pemberani lah, berani berobat, berani ngomong terus terang segala macam ke atasannya. Tapi kan enggak dengan anggota lainnya. Nah, mungkin gimana ya namanya, Rosa itu harus lebih menstimulus anggota lainnya itu untuk lebih berani lagi. Kalau memang ada penjagalan ya ngomong, katakan yang benar jika itu benar, dan katakan yang salah itu salah. benar dirasa Untuk evaluasi salah masih paling kecil sih tuh. paling mudah dari situ. Jadi yang lain 20 atas. anggota meskipun anggota. Iya. Tuh dia mau ngomong bisa ngomong sih susah lagi cowok. susah lagi kan namanya dia. Itu pertanyaannya kirain gua bukan itu masih bukan Ya, masalahnya bilang ada dari apa tuh? Dari bawahan satu dari yang dari Jadi ranting itu SMP, bisa SMP bisa SMK. Habis itu cabang PD, daerah PW, PP, pusat, seluruh kalau gitu dari juga itu siapa ya? Ada yang mau teman-teman tanggapi lagi? Kalau tidak ada, saya akan mengembalikan kepada Ocha. Apakah saudara Ocha
sudah menemukan solusi dari permasalahan. Betul sih, coba setidaknya meringankan beban saya yang nggak bisa saya ceritakan ke semua orang. Bahkan saya baru di sini doang. Bagi saya sendiri sudah cukup ya. Tapi saya minta solusi dari kita sendiri bagaimana? Oke, baik. Kalau solusi dari saya itu karena balik lagi ya ke tipe orang itu berbeda-beda. Ada yang sedikit janggal, kita apa ya, lebih ke pengen minta penjelasan gitu. Tapi gak sedikit juga orang yang kayak bodoh amat dengan masalah itu gitu. Ya kayak gitu. Kalau menurut kita sih karena emang di apa sih bahasanya? Di organisasi itu OCHA paling kecil dan kita kata OCHA juga OCHA gak punya kekuatan itu, ya menurut saya mengikuti alurnya aja, ya udah mencoba bodo amat aja. Kalau semisal ke kitanya gak ada manfaatnya buat masyarakat, tapi kita bisa menggali dengan sesuatu hal yang lain dan apa ya, organisasi itu aja gitu. Menurut saya bisa aja kita dengan pribadi sendiri, kalau emang kita benar-benar pengen apa ya, pengen mengabdi kepada masyarakat gitu, kita bisa sendiri. Kalau semisal apa ya, tujuan kita kuat gitu ya, saya gitu. Emang sih kurang kalau semisal ilmu di organisasi, karena jujur saya pribadi juga tidak begitu mengerti dunia organisasi. Iya udah. Oke, baik. Terima kasih kepada OCHA yang sudah sukarela menceritakan masalahnya dan dengan sukarela menerima solusi dari saya. Tadi ada satu permasalahan lagi yang belum kita selesaikan, tapi karena emang waktunya tidak cukup, kita alihkan minggu depan atau enggak lusa. Gimana teman-teman? Saya setuju Minggu depan. Baik. Jadi kita akan bertemu di minggu depan dengan melihat perubahan dari OCHA ya. Baik. Cukup sekian kegiatan konseling kelompok hari ini. Saya Dita Busbinasari, pengen apabila kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.